Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Berkatnya selalu baru tiap hari. Mari kita awali hari ini dengan datang beribadah, merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Mensyukuri semuanya Bapa. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan melakukan firman itu dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini, 5 Oktober 2023, terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 31 dan 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini. Beragama namun nihil perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak ironi dalam kehidupan ini. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, namun dalam kenyataannya terjadi. Salah satu ironi adalah hidup beragama dari banyak orang yang tidak berdampak dalam hidup sehari-hari. Ya, beragama namun nihil perbuatan baik. Banyak orang terjebak dalam rutinitas liturgi, ibadah agama, namun gagal menyatakannya dalam kehidupan yang nyata. Kemalangan yang menimpa orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko menjadi kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan belas kasihan kepadanya, sekaligus menjadi batu ujian. Masihkah ada orang yang memiliki belas kasihan dalam dirinya dan yang tidak mementingkan diri sendiri? Yesus Kristus menunjukkan tentang 3 orang yang memiliki kesempatan tersebut. Imam yang merupakan pelayan Tuhan Allah di bait suci, orang Lewi dengan tugas keagamaan di tempat yang sama, dan seorang Samaria. Iman sebagai orang pertama yang menjumpai orang malang yang tergeletak di jalan, memilih untuk melewatinya dari seberang jalan. Mengapa ia dengan tega membiarkan orang malang ini dan memilih untuk menghindari dan meneruskan perjalanannya? Ia takut menjadi tidak tahir bila menyentuh mayat dan ketidakmauan menolong orang yang dipandangnya berdosa. Atau takut akan dirampok ketika sedang menolong. Kisah ini sendiri tidak menunjukkan motifnya secara gamblang, kecuali waktu bahwa imam ini memang tidak mau menolong. Sebab ironi dari orang yang katanya beragama. Hal yang sama dilakukan oleh orang Lewi yang memilih melewatinya dari seberang jalan. 2 orang dari kelompok religius Yahudi ini yang dipandang memiliki pengetahuan
tentang Tuhan Allah, hukum Taurat dan agama, memilih untuk tidak menolong dan menyatakan belas kasihan kepada orang yang malang dan butuh pertolongan. Hal yang ironi dari keduanya adalah bahwa alasan mereka untuk tidak menolong adalah alasan ajaran agama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus Kristus memakai contoh imam dan orang Lewi yang tidak berbelas kasihan ini untuk mengkritik ajaran agama dan sikap hidup orang beragama yang keliru terhadap orang lain yang adalah sesama ciptaan Tuhan Allah. Adakah ironi-ironi seperti ini terjadi di sekitar kita atau bahkan dalam hidup kita sendiri? Kehidupan keagamaan tanpa perbuatan yang mencerminkan belas kasihan adalah sia-sia di mata Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang demikian. Bukankah iman tanpa perbuatan adalah sia-sia? Tidakkah kita semua harus menyadari hari ini dalam hidup beragama yang kita jalani? Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk berlaku mencerminkan pengenalan kita akan Tuhan Allah dalam kehidupan dengan menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Bila kita gagal melakukannya, hidup beragama kita tidak ada gunanya. Kita diajak melalui bacaan ini untuk tidak menjadi seperti seorang imam dan orang Lewi yang tidak memiliki belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, sekalipun dengan alasan keagamaan. Tapi kita diajak untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang yang membutuhkannya, tanpa melihat latar belakang dan keberadaan orang itu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan darinya untuk kita boleh memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang ada di sekitar kita, sehingga kita mampu melakukan itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Bukalah mata hati kami untuk melihat betapa seringnya hidup beragama kami gagal termanifestasi dalam hidup yang menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Ampuni dan baharilah kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini dalam tangan kasih Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menghadirkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.